Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu pada kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas 9 SMP. Semoga kalian semua semangat dalam belajarnya walaupun tidak dengan tatap muka. Baik, pembahasan pertama pada bab pertama di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 9, yaitu tentang mengenal internet. Internet pasti sudah akrab dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bahkan mungkin beberapa dari kita sudah mulai bergantung pada internet. Kita harus menggunakan internet untuk mengirimkan email, chatting dengan teman, bergaul di situs jejaring sosial, mencari informasi, dan sebagainya. Dengan kata lain, internet sudah menjadi bagian hidup. Kita tidak dapat lagi hidup tanpa internet. Pada bab pertama, pembahasan tentang mengenal internet ini dibagi beberapa menjadi 3 bagian yang akan kita bahas. Di antaranya, kita akan membahas tentang aplikasi yang ada di internet. Kemudian, penyalahgunaan dalam internet. Yang terakhir itu pemanfaatan dari internet. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian internet. Internet berasal dari kata International Network. Ini menurut William dan Sawyer 2011. Kalau diterjemahkan langsung berarti jaringan internasional. Internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Disebut jaringan internasional karena internet menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer yang ada di seluruh dunia menjadi sebuah jaringan yang sangat besar. Atau bisa juga disebut interconnected network, ini menurut wikipedia.org, karena merupakan kumpulan jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung. Jadi semua yang terhubung ke internet berarti terhubung dengan semua komputer di seluruh dunia dan dapat mengakses semua informasi yang terdapat di internet. Ada 2 peranan penting dalam internet. Yang pertama, itu sebagai sumber data dan informasi. Yang kedua, sebagai komunikasi data dan informasi. Sebagai sumber data dan informasi, karena internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas, sehingga kita dapat mengakses informasi apa saja di internet. Jika memang kita ingin juga mengupload atau menaruh informasi yang kita miliki di internet agar bisa diakses oleh orang lain, itu juga bisa. Nah, kalau sebagai sarana komunikasi data, artinya bahwa internet dapat digunakan untuk komunikasi data dan informasi dari satu komputer dengan komputer yang lain tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Jadi, 2 komputer yang sama-sama terhubung ke internet itu dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya, serta bisa juga mempertukarkan data dan informasi atau berbagi data dan informasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai aplikasi di internet.
ada banyak sekali aplikasi yang di internet itu. Di sini Bapak cuman kasih contoh 5 aplikasi yang memang sudah familiar di kalangan masyarakat kita. Aplikasi tersebut diantaranya adalah yang pertama www atau World Wide Web, atau bisa juga disebut web. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan dan merupakan aplikasi yang paling penting, karena dengan aplikasi ini kita bisa mengunjungi berbagai situs atau alamat-alamat yang ada di internet. Misalkan mau ke alamat-alamat ketika ingin mencari informasi tugas-tugas sekolah ataupun yang lainnya. Kemudian aplikasi ini dibuatnya dengan format dokumen yang khusus, disebut hypertext atau hypermedia. Artinya bahwa web ini tidak hanya menampilkan teks saja, tetapi ada juga yang menampilkan gabungan dari teks, gambar, ataupun video, kemudian suaranya juga ada. Nah, seperti itu. Jadi dokumen web yang tersedia atau yang tersimpan di www itu formatnya hypermedia yang dibuat dengan menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini mempunyai kemampuan untuk menghubungkan link sebuah dokumen dengan dokumen yang lain, sekalipun dokumen-dokumen tersebut ditempatkan di server yang berbeda. Jadi ketika kalian mengunjungi situs, misalkan situs berita, nah di situs berita tersebut ada juga menyisipkan situs berita yang lain, misalkan di bawahnya linknya ada di bawah, alamat addressnya, alamat situsnya. Ketika kalian ingin mengunjunginya, kalian hanya tinggal mengklik alamat tersebut sehingga bisa pergi ke alamat tersebut. Kemudian yang kedua, surel atau surat elektronik atau email. Ini adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Jadi pada dasarnya mengirim email ini sama persis dengan mengirimkan sebuah surat biasa. Perbedaannya kalau email dikirim dengan bentuk elektronik dan dikirim melalui jaringan komputer yang ada di internet. Jadi kalau misalkan kalian nggak terhubung ke internet, kalian nggak bisa untuk mengirim email tersebut. Jadi harus ada akses ke internet. Nah, email ini juga mengirimkan pesan. Selain mengirimkan pesan berupa teks, email ini juga bisa mengirim file-file dokumen, gambar, video, suara, dan sebagainya. Email ini adalah alat komunikasi yang murah dan cepat, karena email yang dikirimkan akan sampai sesaat setelah email tersebut dikirimkan, atau dapat dikatakan akan sampai saat itu juga, sekalipun email tersebut dikirimkan ke belahan dunia yang lain yang sangat jauh. Dikatakan murah karena biaya untuk mengirimkan email hanyalah biaya yang dikeluarkan untuk koneksi internet saja. Kemudian aplikasi yang selanjutnya, mailing list.
Mailing list ini disebut juga milis, yaitu aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Setiap email yang dikirim ke alamat milis akan dikirimkan ke semua alamat email yang terdaftar sebagai anggota milis tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Internet Relay Chat, atau bisa juga disebut IRC. Nah, IRC ini adalah aplikasi internet yang dipergunakan untuk bercakap-cakap di internet, atau bisa disebut dengan chatting. Komunikasi yang digunakannya menggunakan teks. Aplikasi-aplikasi yang memang diperuntukkan untuk chatting, sehingga dengan berkembangnya teknologi tidak hanya bercakap-cakap hanya menggunakan teks, tapi juga bisa dengan menggunakan media pendukung yang lainnya seperti kamera. Jadi misalkan ketika chatting, atau kita sebut kalau sekarang video call, nah itu adalah perkembangan dari Internet Relay Chat. Kemudian yang selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari sebuah komputer lain. FTP memungkinkan transfer data dari satu komputer ke komputer lain di internet berlangsung lebih cepat. Nah, FTP juga sering digunakan untuk mencari dan mengambil atau mengunduh atau download file dokumen di sebuah server di internet yang mempunyai alamat tertentu yang menyediakan berbagai file. File tersebut memang diizinkan oleh pemiliknya untuk diambil oleh pengguna internet yang membutuhkannya. Jadi ketika kalian mengunjungi situs yang memang misalkan berisi tentang pelajaran-pelajaran, dan pelajaran-pelajaran tersebut bisa di-download atau bisa diunduh, yaitu bisa diunduh karena adanya aplikasi ini, FTP, File Transfer Protocol. Jadi kalau misalkan tidak ada aplikasi ini di internet, maka tidak bisa diunduh dokumen tersebut.